sesuatu. Kekurangan kita katakan. Allah jelaskan lagi ketika Ibrahim menyampaikan hujjah, dialog dengan bapaknya. Kata Ibrahim, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak menolongmu dengan sedikit pun pertolongan? Kekurangan. Paham sampai di sini? Dan Allah berlepas dari segala kekurangan. Dalil dari fitrah. Fitrah manusia ini, kenapa kita itu sama Allah? Kenapa kita tawakal sama Allah? Kenapa kita nih ya udahlah urusan Allah subhanahu Allah yang atur. Kenapa kita yakin dengan itu semua? Karena kita yakin Allah maha mengetahui dan Allah lebih tahu tentang kebaikan kita daripada kita sendiri untuk diri kita. Antum ini kan kita ini, bukan antum, kita ini kadang punya rencana, punya keinginan, kadang angan-angan kita ini panjang, ya, ingin begini, ingin begitu. Kita tidak tahu bahwa itu bukanlah kebaikan buat kita. Namun Allah jadikan di luar yang kita inginkan. Di luar yang kita inginkan. Kita tidak tahu. Ya. Ada ceramah dari Ustadz Firanda, ya, boleh jadi yang engkau sukai itu, boleh jadi yang engkau benci itu baik bagimu. Ceramah beliau yang terbaru, ya. Nah itu coba antum simak, ya. Ketika antum tujuan antum tidak tercapai atau ada keinginan yang belum tercapai, maka simak kajian-kajian seperti ini untuk menguatkan antum. Sebenarnya masalah ini muaranya adalah iman kepada takdir. Itu urusan manusia ini. Manusia ini hidupnya nggak bisa berlepas diri dari iman dengan takdir. Dia keluar pagi-pagi, ya, keluar pagi-pagi, kena tilang. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mesti usaha. Ya takdir Allah lah. Keluar. Kata anaknya, "Bi, tidak pakai helm, Bi." Usah, nanti ada tilang, Bi. Pagi-pagi jam 7, Bi, ada polisi, Bi. Kalau polisi mau tilang. Kalau polisi endah. Pede, dia keluar dari Paris 2. Depan Al-Azhar ada polisi. Anda lihat ya, Anda lihat. Bundaran, tidak lihat polisinya. Ya akhi, apakah itu menjadi alasan antum? Namun ingat juga di sana ada kewajiban taat ulil amri dan sebagainya. Harus ada hal-hal yang mesti diperhatikan dalam masalah-masalah seperti ini, ya. Takdir. Kerja dia udah betul kerjaannya, ternyata masih dimarahin bosnya. Kata-kata takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang belum menikah, dia bilang, enak menikah itu. Yang sudah menikah tahu bahwa menikah itu tidak seindah yang dibayangkan, ya. Betul tidak? Tidak seindah yang di film-film itu, film-film Bollywood yang antum tonton. Wah, indah gitu, ya. Enggak. Dulu antum kalau mau keluar sebelum nikah bebas kan? Terserah antum. Tapi muskilah gitu kan, tidak ada masalah. Mau ke waterfront sampai jam 10 tak ketemu puaka pun kata antum. Antum tungguin puaka tak muncul-muncul. Sampai jam 2 pun tak ada yang cari antum. Coba sekarang tuh udah nikah. Belum turun antum nih, sudah keluarkan baju yang bagus. Dia bilang gini, "Nak kemana?" Itu alamat itu. Nak kemana? Atau pergi ya dia sama kawannya. Ya kan? Saya tak diajak. Itu alamat. Hati mulai tak nyaman kan? Kepala atau betul naik motor? Pulang bawa apa nih? Ya kan? Tidak seindah yang dibayangkan. Tidak seindah yang dibayangkan. Ya? Tidak seindah yang dibayangkan bagi antum. Antum bilang, enak nanti kalau menikah. Kita mau ngomong ada yang mendengar semuanya. Siapa bilang? Belum tentu. Kadang dia capek, kadang dia lelah. Saya atau tidak? Ya, yang ngomong saya udah nikah ini. Yang aneh, yang belum nikah bilang sohi gitu loh. Nah ini dengan siapa dia ini? Dengan siapa melakukan itu kan? Tidak tahu kita. Nah, jadi tidak sini dibayangkan. Sudah, lihat orang punya anak, Masya Allah, pulang udah dapat keturunan. Kapan dapat? Dapat keturunan. Nggak sini yang dibayangkan. Senang lihat imut ini. 2 hari, 3 hari oke. Hari keempat mulai banyak polemik. Bi, belikan pempas, Bi, ini habis, Bi, Umi mau masak, Bi, begini. Lalu Abi bilang, udahlah, cari pembantu. Macam mana duit? Muncul. Mikir suaminya, diem gitu istrinya. Hilang tuh ayat bahwa laki-laki lebih kuat dibanding wanita hilang. Prakteknya jadi kacau. Akhirnya ngomong, mesti hati-hati ngomong. Gitu ya? Nah, macam-macam. Dulu antum kalau makan, pergi makan, tempat makan, antum bisa komplain kalau nggak nyaman kan? Kurang garam, kurang ini, komen. Kadang diposting, tidak nyaman, tidak ini. Coba istri. Dia baru coba resep. Secara misalnya nggak pandai masak, tapi suka coba-coba. Dan antum tikus percobaannya. Bi, coba Bi. Kata dia. Coba tiap minggu dia coba, antum suruh coba. Kata istri antum malam minggu, Bi, besok jalan Bi ke Flamboyan. Apa? Beli bahan. Mau masak apa? Ini Umi lihat di Google nih, di YouTube nih, baru nih. Mau coba, kata dia. Coba antum. Hati antum tuh bimbang sebenarnya. Ya Allah, dia coba masak baru lagi. Ahsan dia masak Indomie kata antum. Tidak sih yang dibayangkan. Bagi yang belum menikah, dia akan bilang,
Enak ya dimasakkan. Yang belum menikah ke pasar nemenin uminya. Kadang-kadang omel-omel dengan uminya. Dia gandeng sama bininya. Dia enggak tahu duitnya susah juga dia itu. Ya ada anak, ada ini, ada itu, enggak tahu. Sabar yang belum menikah. Yang sudah menikah pun mesti sabar. Ada yang satu lihat yang dua. Enak dua. Akur, tenang. Ya akhi, antum bukan dia. Itu juga lihat dulu. Antum bukan dia. Itu mesti difahami manusia. Jadi kehidupan manusia ini serba penuh dengan kekurangan terkadang. Dikasih nikmat pun dia kadang tidak puas, tidak ini. Sifat-sifat manusia ini seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala punya hikmah dengan itu semua. Dan itu tidak sama sekali menunjukkan kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Itu justru menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu memberikan perlakuan yang berbeda-beda bagi makhluknya. Dan itu menunjukkan maha besarnya Allah mengatur seluruh makhluknya sekian banyak ini. Sekian banyak. Taib. Sampai mana? Sampai mana? Nah, bukan yang kedua. Bukan binia dua, yang mana? Poin kedua ya. Nah, sudah malam ini. Yang kedua, pembahasan tentang sifat Allah lebih luas dari pembahasan tentang namanya. Ini penting. Pembahasan tentang sifat lebih luas dibanding tentang nama. Ini mesti difahami. Karena begini, ada sifat-sifat Allah yang tidak punya nama. Kok bisa Ustaz? Nah, kita kasih contoh. Perhatikan ya, setiap nama itu pasti mengandung sifat. Kan tadi disebutkan dalam kaidah kedua, nama Allah itu a'lam wal awsaf. Nama Allah itu secara zat namanya, secara konsekuensi dan penetapannya ada sifat. Dan itu dijelaskan dalam kaidah yang ketiga tadi. Nah, tetapi ada sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan perbuatan yang tidak ada batasnya. Yang tidak ada batasnya. Allah berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin. Ma nafidat kalimatullah." Dan seandainya, kata Allah, pohon-pohon di bumi ini menjadi pena dan laut menjadi tinta. Pohon di bumi semua jadi pena, laut jadi tinta. Lalu ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya. Habis laut itu tambah 7 laut lagi. Niscaya kalimat Allah tidak akan habis juga untuk dituliskan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas sifat Allah ini, ya. Dan di sana ada sifat-sifat Allah yang tidak ada batasannya. Contoh sifat Allah misalnya Al-Maji. Ya. Al-Maji, Allah datang. Disebut dengan Al-Maji dalam ayat. Disebut dengan Al-Maji. Sifat ini ya, bukan nama. Lalu juga disebut dengan Al-Itiyan. Juga maknanya datang. Mana contohnya? Sifat Al-Maji Allah jelaskan dalam surah Al-Fajr ayat ke-22. Wa jaa rabbuka. Wa jaa rabbuka. Jaa ini sifat apa? Al-Maji. Perbuatan Allah ini kan? Jaa. Tapi tidak boleh disifati Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Ja'i yang datang. Paham ini? Tidak semua. Jadi kalau nama mencerminkan sifat. Tapi tidak boleh menetapkan nama bagi nama Allah yang tidak ada nama dari awal, gitu loh. Antum simpulkan nama itu dari sifat. Allah punya sifat Al-Ityan, lalu antum sebut Allah Al-Ati yang datang. Tidak boleh. Karena Allah tidak sebut itu. Namun kita menetapkan sifat. Paham ini ya? Jadi kalau nama itu pasti mencerminkan sifat. Tapi sifat ini lebih luas dari itu. Karena ada sifat yang tidak ditetapkan dengan penamaan itu. Namun sifat itu diambil dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hal yanzuruna ila an ya'tiyahumullah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Tiada yang mereka nanti-nantikan pada hari kiamat melainkan datangnya Allah. Datangnya Allah, Al-Ityan. Allah gunakan kata an ya'tiyah. Di awal wajaa, maknanya datang. Sifat al-akhzu, bukan mengambil tapi menyiksa. Kata Allah, fa akhadzahumullahu bidzunubihim. Dan Allah menyiksa mereka disebabkan dosa mereka. Antum enggak boleh katakan Allah al-akhir yang mengambil, enggak boleh. Yang menyiksa tidak disebutkan dengan itu, ya. Allah punya sifat al-imsak, menahan. Wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi izni. Dan dia menahan benda-benda di langit agar tidak jatuh ke bumi. Antum tidak boleh katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan al-mumsik. Yang memegang tidak boleh. Ya, yang menahan tidak boleh. Sifat al-batshu. Allah punya sifat al-batshu. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Rabbmu benar-benar keras. Jadi Allah punya sifat memberikan siksa yang keras. Tetapi antum tidak boleh mengatakan Allah al-batish. Ya, tidak boleh. Atau al-iradah.
Allah punya sifat al-iradah. Lalu antum katakan Allah al-murid. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tidak boleh. Atau Allah punya sifat yanzilu. Ya kan? Lalu antum sebut Allah dengan an-nazil, ismul fa'ilnya. Antum katakan an-nazil tidak boleh. Mana dalil yang menunjukkan Allah punya sifat yanzil? Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang baik diingkari. Kata mereka, bagaimana Allah punya sifat an-nuzul, punya sifat turun, ya. Nah, jadi yang menisbatkan sifat-sifat di atas yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri dan Rasul yang menetapkan sifat-sifat itu. Kita tidak diperkenankan memberi nama dari sifat itu, tidak diperkenankan. Lalu kita beri nama Al-Ja'i, Al-Ati, Al-Akhid, Al-Mumsik, tidak boleh. Paham ini ya? Maka dari situ kesimpulannya, pembicaraan tentang sifatnya lebih luas atau lebih sempit? Lebih luas. Paham ini ya? Lebih luas kita katakan. Sifat ini lebih luas. Nah, yang ketiga, sifat Allah terbagi menjadi dua, subutiyah dan salbiyah. Ini sifat loh nih. Makanya kaidah sifatnya lebih jelimet dibanding nama. Ya. Sifat subutiyah dan salbiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat subutiyah? Mana subut? Mana sabataya subutu? Tetap. Sifat subutiyah itu artinya sifat yang ditetapkan oleh Allah menjadi sifatnya dalam Al-Quran. Sifat yang ditetapkan oleh Allah menjadi sifat dirinya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di sifat yang ditetapkan oleh Allah menjadi sifat dirinya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Sifat-sifat ini semuanya juga sempurna. Jadi kalau ditanya, sifat-sifat Allah terbagi menjadi sifat subutiyah dan salbiyah. Bagaimana sifat dari sifat subutiyah dan salbiyah? Kita katakan sifatnya sempurna. Faham tuh? Sifat subutiyah ini sempurna, sifat salbiyah ini sempurna. Ya. Dan pembahasannya lebih luas. Dan pembagian menjadi subutiyah dan salbiyah ini ada dalam sifat, tidak ada dalam asma. Ya. Jadi sifat yang sempurna, ya, sifat subutiyah dan salbiyah ini sifat subutiyah itu yang sempurna, sifat salbiyah itu yang Allah nafikan, yang menunjukkan kesempurnaannya nanti. Jadi gini, sifat subutiyah itu sifat yang sempurna, tidak memiliki kekurangan. Sifat salbiyah itu sifat yang Allah nafikan dari dirinya, yang itu sejatinya menunjukkan kesempurnaan Allah, gitu memahaminya. Contoh, Allah katakan di dalam ayat kursi, ya, sinatu wala naum. Nah, Allah tidak tidur. Tidak tidurnya Allah ini menunjukkan kesempurnaan Allah atau tidak? Justru menunjukkan kesempurnaan Allah. Anda harus katakan itu. Kalau Anda katakan tidak, berarti Allah nggak sempurna dong. Jadi sifat salbiyah ini adalah sifat yang Allah nafikan dari dirinya, baik dalam Al-Quran dan hadis. Sifat salbiyah ini semuanya sifat kekurangan. Sifat salbiyah ini sifat yang kurang. Tapi kan Allah nafikan. Paham maksud Anda ya? Jadi subutnya istilahnya positif, salbiyah negatif. Namun Allah nafikan sifat salbiyah ini dari dirinya. Ketika dinafikan sifat salbiyah ini dari Allah, maka menunjukkan apanya Allah ini? Kesempurnaan Allah. Tapi kalau antum nggak tidur, sempurna antum? Abadan lah. Antum bilang antum kalau nggak tidur, wah, ana nggak susah tidur. Apa namanya itu? Apa? Insomnia. Nah, itu kan menjadi penyakit kan? Maka disebut penyakit. Bukan kelebihan. Wah, ana kelebihan nggak tidur, insomnia. Kalau bisa dibeli itu, apa sifat itu atau bisa dijual sebagai sebuah kelebihan, kita beli dan tidak ada obatnya. Kita yang sibuk-sibuk ini beli biar nggak tidur dan kuat. Tapi tidak akan. Karena tubuh manusia yang butuh istirahat. Dan Nabi menjelaskan itu bahwa dirimu punya hak, keluargamu punya hak, badanmu punya hak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti istirahat. Dan dibuktikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan la yaqid." Sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Coba antum nggak tidur, pagi, siang, malam tidur. Seminggu nggak ada tidur. Antum cerita, anak seminggu nih nggak tidur. 24 jam kali 7 hari nggak pernah tidur. Hebat nggak anak? Itu kalau sampai ke tenaga medis dia bilang antum berobat lebih baik. Bukan sebuah kelebihan. Berarti menunjukkan kesempurnaan atau kekurangan itu? Kekurangan. Sama. Bisa lihat hal goib. Manusia bisa lihat hal goib. Nih, di balik ini nih ada ini nih kata dia. Ini kalau malam kosong nih udah keluar antum semua nih, ada jin yang duduk nih. Kata dia, cerita misalnya, kurafat gitu.
ngajarin jin yang lain. Meja-meja antum dipakai oleh mereka. Ini khurafat-khurafat yang gak jelas misalnya. Ya, misal itu maksud ana. Ini bukan kelebihan. Oh, ana lihat sendiri Ustaz, kata dia. Ya, akhi, ini bukan kelebihan, sejati kekurangan kita kata. Tidak sama sekali sebuah kelebihan. Sifat subutiyah ini contohnya al-hayyu. Sifat al-hayah, sifat al-hayah yaitu hidup. Sifat ilmu, Allah mempunyai ilmu. Apa namanya? Al-alim. Kemudian Allah punya sifat kudrah. Allah punya sifat istiwa alal arsh, bersemayam di atas arsy. Ini kesempurnaan buat Allah. Sifat nuzul, justru turun, ini sifat kesempurnaan Allah karena Allah mendekati hamba-hambanya. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah punya sifat apa? Punya wajah. Allah tetapkan itu. Ya. Nah. Kemudian Allah punya dua tangan. Disebutkan dalam hadis lain Allah yadahak. Allah tertawa. Kaifa Allah yadahak? Gimana Allah tertawa? Lalu dia khayal. Dan ingat, pembicaraan tentang sifat, ini anak pegang kok ini baik-baik. Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang pembicaraan tentang zat. Al-kalamu fi sifat far'un fil kalam fi zat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Pembicaraan tentang sifat cabang dari pembicaraan tentang zat. Sehingga kaidahnya seseorang tidak akan berbicara tentang sifat atau membayangkan sebuah sifat kecuali yang pernah dia lihat dari sebuah zat. Anda ulangi, seseorang tidak akan berbicara tentang sifat atau memahami sebuah sifat kecuali apa yang pernah ia lihat dari zat yang menunjukkan sifat itu. Contoh, atau Anda bilang gini, di ujung jalan sana ada rumah gede sekali. Bayangan antum beda-beda nggak kepala antum ini? Beda-beda. Antum, Anda pernah lihat rumah gede di sini Ustaz? Beda-beda. Ketika itu jadikan dasar untuk memahami sifat Allah, maka akan beda-beda semuanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala satu. Lalu beda-beda semuanya. Gimana ceritanya? Paham sampai di sini? Hal ini selesai bantah mereka. Selesai ya, akhi. Kalau dia bilang Allah yanzil, kaifa Allah yanzil? Gimana Allah turun? Kalau antum pakai akal antum, maka setiap orang akan memahami sifat turun yang ada di kepalanya. Dia akan bilang turun dari gedung, turun dari tangga, turun dari lift, turun pekerja bangunan pakai alat, turun yang mana? Turun dari langit, pilot turun landing pesawat, turun yang mana? Ya akhi. Turun yang mana? Allah yang mana? Antum ingin visualisasikan. Jadi bagaimana Ustaz ketika Nabi mengatakan yanzilu rabbuna? Kita tetapkan Allah punya sifat nuzul, beriman dengan itu, memahami maknanya bahwa Allah memang turun, menafikan atau menghilangkan kaifiyah. Bagaimanakan ditiadakan. Ya. Dan ini semua dipakai dalam masalah sifat seluruhnya. Bagaimana Allah turun? Bagaimana Allah yadahak? Bagaimana Allah ketawa? Bagaimana Allah punya tangan? Bagaimana Allah punya wajah? Maka kita katakan beriman dengan itu wajib. Maknanya diketahui. Allah punya tangan. Allah punya wajah. Allah turun. Allah tertawa. Bagaimananya ini bertanya seperti ini kebid'ahan. Karena salaf tidak melakukan ini. Tidaklah itu datang kecuali dari ahlul kalam dan ahlul ahwa. Pakai hawa nafsunya. Kalau antum pakai itu semua, Allah yadahak. Gimana Allah yadahak? Dia akan membayangkan tertawa macam-macam. Dia akan ingat emotikon di WA. Dia akan ingat gini-gini. Ya akhi. Subhanallah. Seperti itukah seseorang menyifati Rabb-nya yang maha sempurna? Allah punya dua tangan, dia sifati tangan Allah. Kalau itu yang terjadi, maka ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh sama juga, antum salafiyin. Kata dia kan gitu subuhannya. Antum juga tasbih menyerupakan. Antum bahkan mujassimah. Ya akhillah abadan. Sama sekali tidak kita katakan. Kita menetapkan maknanya. Kita beriman dengan itu, tapi kita tidak mentakyif. Beda sama antum. Kami tidak sampai pada taraf takyif. Tidak, berhenti kami sampai situ. Jadi Allah turun, dia turun gimana? Ya wallahu ta'ala alam umur ghaibiyah, perkara gaib. Tidak tahu. Misal disebutkan dalam hadis tentang masalah bidadari. Di sana pakai pembahasan ini. Bidadari surga. Disebutkan dalam hadis bidadari surga itu tembus pandangannya. Badannya itu tembus. Antum istri antum kelihatan darah tulang dalamnya. Tidak kan? Bidadari ini bening kayak ini botol. Coba antum balik ke rumah nih, istri antum kayak gini tampilannya, maksudnya bening, tembus dalam-dalam. Tadi dia makan urap, lihat, pulang antum, keluar antum dari rumah itu, takut antum. Hah? Namun Rasulullah SAW menjelaskan surga Allah itu begitu isi bidadarinya. Bisa dijangkau dengan nalar manusia dengan akal? La, maka disebutkan mala aidun ra'at wala udhunun samiat wala khatara fi dhinil bashar. Surga itu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit oleh akal manusia. Tidak pernah.
Dikatakan surga punya taman, minuman datang sendiri, buah datang. Oke, coba. Antum pikir, antum ya punya pohon jeruk depan rumah, karena lagi musim jeruk. Punya pohon jeruk, pohon limau depan rumah, luas bukan main. Manis-manis buahnya, banyak buahnya. Dekat kata antum. Tapi dia nggak pernah tiba-tiba jalan sendiri itu pohon. Nggak pernah buahnya tiba-tiba lepas, tek masuk rumah antum. Ya akhirnya beda di surga. Tidak bisa. Berbeda. Ya. Di surga telaga Nabi SAW, barang siapa yang minum lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum dari itu tidak akan haus selamanya. Hah? Antum cari minuman mana yang bikin antum tidak haus selamanya? Antum dikasih es, minum manis, es manis kadang makin haus antum. Cari yang lain. Ya, nikmat dunia ini beda dengan nikmat surga. Ini umur ghaibiyah. Selesai sampai di situ pembahasannya. Loh, kok segitu aja memahami? Memang segitu. Inilah mudahnya agama ini. Antum yang bikin jelimet. Selesai jawabannya. Cuman orang ini suka yang ribet-ribet. Semakin ribet dianggap semakin pintar. La haula wala quwwata illa billah. Padahal inilah kemudahan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begini sahabat memahami, begini sahabat beragama. Maka disebutkan dalam sebuah asar, aqalluha takallufan. Sahabat orang yang paling sedikit membebani diri. Dan disebutkan di sebelumnya, a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Maka Allah pilih mereka, faktarahumullah li suhbati nabi. Maka Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Orang-orang yang begini yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabi, memenangkan agama ini. Bukan orang-orang yang penuh syubhat yang akan memenangkan agama ini. Tidak akan sama sekali menang agama ini. Sekalipun mereka bersatu. Abadan. Selamanya, katakan. Ya. Tapi rudud, bantahan kepada ahlul batil ini mas, mesti dibantah. Tidak boleh berhenti. Karena syubhat ini akan terus terwarisi oleh murid-murid mereka. Itu jangan pikir ahlus syubhat, semoga ahlus syubhat itu sudah tidak ada, mati kata tuh. Ya akhi, lah. Mati dia ada yang lain. Pasti akan muncul. Terus, tidak ada. Syubhat yang mereka bawa ini tidak separah yang dulu, lebih parah dulu apa? Quran makhluk katanya. Tetap pasti ada terus yang di bawah ini, ya. Dan memang Allah jadikan para nabi itu musuh dari bagi orang-orang yang mujrim, pelaku dosa, syayatin minal jin wal ins, setan dari kalangan jin manusia itu ada yang memusuhi para anbiya, dan orang-orang yang menempuh jalannya para nabi pasti ada musuh. Antum harap, antum pikir dakwah ini nggak ada musuh, nggak ada godaan, nggak ada cobaan, nggak usah dakwah. Pulang macul pun ada godaan. Kadang hujan, kadang tanah kering, susah. Nggak ada hidupnya, nggak ada godaan, cobaan, ujian, nggak ada. Antum cari apa? Nggak ada. Semua ada. Tidur Ustaz, ada. Berisik, kasur tak nyaman, panas kadang. Cari hidup yang tidak ada cobaan, tidak ada. Pulang ini, misalnya pulang ya, antum pulang lapar, mau cari makan. Pergi antum cari makan, tutup tempat makan yang antum inginkan. Dapat tempat makan yang ternyata antum misalnya kepingin cari pecel Lamongan, kepingin ke warung X nggak ada, pergi ke warung Y, antum ngeluh juga. Ya, nggak senyaman warung X kata antum. Antum makan. Pulang ke rumah, makan Indomie lagi lah. Sekali masak Indomie, kenyang kata antum. Nikmat manusia, nikmat dunia, tidak ada yang abadi. Kayak begitu semua manusia. Sama. Kenyang antum makan Indomie sampai habis, kata istri antum, habiskan. Senge kata antum. Letih antum, terbuka-buka kancing antum. Ya akhi, dunia, anda katakan, tidak ada yang sempurna. Maksud ana, ketika ada nikmat-nikmat di akhirat, yang namanya itu sama dengan nama-nama nikmat di dunia, di akhirat ada susu, ada khamar di surga, ada sungai. Tapi sungai tidak sama dengan sungai di dunia, apalagi sungai Kapuas. Tidak sama. Abadan. Di surga ada khamar, tapi khamar tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Enggak memabukkan. Beda dengan di dunia. Bayangkan, bahkan di surga disebutkan sifatnya adalah tidak ada yang buang air, kan begitu? Tidak ada yang buang air. Antum pakai logika. Terus gimana dia makan, minum? Ya akhi, di surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kayak neraka Allah azab, kemudian Allah balikkan lagi jasadnya. Allah terus menerus seperti itu penghuni neraka. Tidak Allah matikan mereka, terus berulang-ulang azabnya. Allah bakar mereka. Atau bilang, kok bisa? Ranah agama ini bukan akal. Maksudnya bukan ini yang pedoman utama. Bukan berarti nggak pakai akal. Kalau nggak pakai akal, akhirnya orang selalu bilang, itulah nggak bisa dijangkau dengan akal. Inilah namanya karomah, kata dia. Ini loh yang nggak bisa, itu loh. Ini juga nggak benar. Jadi agama tuh nggak bisa dengan akal. Misalnya ada orang bilang, saya punya guru, dia ini nggak sholat di Mekah dia. Dia bilang gitu ya, sholat di Mekah, terbang pakai daun, sholat di Mekah, nggak sholat dia. Ada gurunya misalnya subuh nggak pernah ke masjid. Terus
Itu katanya guru agama, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat subuh. Ih, nggak tahu kau, kata dia. Dia itu sholat jam 9 waktu Indonesia Barat. Karena dinyesuaikan Mekah jam 5. Gimana dia sholat? Dia terbang tiap subuh. Makanya kau lihat rumahnya masih hidup lampunya sampai pagi itu. Kok bisa? Itulah. Nah, ini syubhat ya. Orang-orang yang punya khurafat-khurafat. Sama juga, ada benar juga. Agama ini, pertengahan Ahlussunnah ini. Akal dipakai untuk memahami dalil. Tetapi ada batasnya, akal ini ada batasnya. Buktinya, dan orang mengakui itu. Orang mengaku itu secara fitrah. Contoh, ada orang kecelakaan. Udah deh, sekarang lagi ramainya COVID. Kata dokter, ini udah, ini gini sakitnya. Ini nggak bisa lagi ini ya kemungkinan akan sekian persen. Tapi orang masih berharap kepada siapa setelah itu? Kepada Allah. Ya tinggal doalah. Semoga Allah, kata dia gitu. Kalimat manusia begitu. Menunjukkan tawakal manusia ini, tawajuh hatinya ini ketika ada sulit, kemana? Ke Allah. Dan tadarru, dia tunduk. Dan sesuatu yang tunduk itu tunduk kepada yang di mana? Yang di mana-mana? Atau yang di atas? Yang di atas. Dan antum ketika ditimpa kesulitan, antum tuh merendah. Merasa kecil terhadap sesuatu yang di mana? Di sama. Di atas. Itu fitrah manusia. Dan mereka dalam acara-acara mereka juga gitu kok tulisannya. Munajat ke langit. Menggugah berkah dari langit. Mereka punya acara-acara kayak gitu judulnya. Siapa yang di langit? Jawab. Itu suruh dia. Jawab. Allah, kata dia. Sudah selesai. Tinggalkan syubhat antum, rujuk dengan al-haq. Tapi ahlul batil tidak mau. Karena kalau dirujuk, dia akan dikatakan pengikutnya, ya kalah debat. Ya kalah kiai. Ya kalah ustadz. Dia malu rujuk dengan al-haq. Dan memang itulah sifat ahlul batil. Terlebih dedengkotnya. Ini Anda singgung masalah seperti ini ya. Nah, karena itu yang lagi marah, masalah wajah, dua tangan, nuzul ya. Nah, sedangkan sifat salbiyah, ini Allah nafikan dari dirinya. Contohnya al-maut. Kemudian an-naum. Kemudian al-jahlu, bodoh. An-nisyan. Allah tidak lupa. Kemudian al-ajzu, lemah. At-ta'ab, lelah. Allah tidak lelah. Dalil yang menunjukkan ini banyak sekali. Contoh, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup. Siapa yang maha hidup ini? Allah. Pakai kaidah yang tadi. Maka al-hayyu ini dia transitif atau intransitif? Intransitif. Maka ditetapkan bahwa al-hayyu ini Allah, menetapkan sifat al-haya, sifat hidup bagi Allah. Ini dalam namanya. Lalu disebutkan alladzi la yamut, yang tidak mati. Apa yang tidak mati ini? Sifat Allah Subhanahu wa taala, itu sifat salbih yang dinafikan dari dirinya. Kemudian Allah mengatakan, wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabb kamu tidak menzalimi seorang pun. Allah tidak zalim kepada seorang pun. Menunjukkan kesempurnaan Allah. Apa kesempurnaannya? Sifat adil. Jadi sifat-sifat salbih ini kadang Allah sebut untuk menjelaskan lawan dari itu. Paham? Jadi Allah sebut sifat-sifat salbih ini untuk menjelaskan kesempurnaan dari sifat lawannya itu. Ketika Allah sebutkan tidak zalim, maka Allah adil. Ini matanya sudah mengerikan ini. Sudah ngantuk-ngantuk nampaknya. Wa makana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Kata Allah, dan tidak sesuatu pun di langit maupun di bumi yang dapat melemahkan Allah. Berarti Allah ini apa? Sifat Allah apa ini? Kuat ya. Sifat Allah kuat. Ketidakmampuan pada ayat di atas mengandung penetapan kesempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa. Sehingga yang lain tidak mampu melemahkan Allah. Taib. Kemudian yang keempat. Yang keempat, sifat-sifat subutiyah adalah sifat-sifat yang sempurna dan terpuji. Nah, ini sudah kita sempat jelaskan ya. Sifat subutiyah ini semuanya sempurna dan terpuji. Dan sifat subutiyah ini dalam ayat-ayat Allah ini lebih banyak dibanding sifat salbiyah Allah sebutkan. Mesti dipahami, sifat subutiyah ini lebih banyak Allah sebutkan dibanding sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini biasanya Allah sebutkan pada 3 kondisi. Sifat salbiyah ini disebutkan oleh Allah hanya pada 3 kondisi. Pertama, untuk menjelaskan keumuman sifat kesempurnaan Allah. Allah sebutkan itu untuk menunjukkan keumuman kesempurnaan sifat Allah. Ketika Allah katakan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini untuk menunjukkan sifat kesempurnaan Allah, bahwa Allah tidak ada yang setara dengan Allah itu. Kemudian yang kedua, untuk menolak tuduhan para pendusta terhadap Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, bahwa Allah itu tidak punya anak. Ini kesempurnaan atau tidak ini bagi Allah?
Justru kesempurnaan untuk membantah kelompok yang menuduh bahwa Allah punya anak. Allah sebutkan dalam surat Maryam, an da'u lirrahmani walada. Karena mereka menuduh Allah yang Maha Pemurah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Dan tidak layak bagi Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Yang ketiga, untuk mencegah timbulnya praduga salah akan kesempurnaan Allah yang berhubungan dengan perkara tertentu. Untuk mencegah timbulnya praduga salah, untuk mencegah timbulnya dugaan yang salah akan kesempurnaan Allah yang berhubungan dengan perkara tertentu. Nah, contoh Allah sebutkan, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda." Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, serta apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Lalu Allah sebutkan, "Wa ma massana min lughub." Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Keletihan ini kan sifat negatif yang Allah nafikan dari dirinya untuk menjelaskan keterkaitan dengan sifat sebelumnya, yaitu sifat Allah menciptakan langit dan bumi, agar orang tidak menduga dengan dugaan yang salah. Apa dugaannya? Bagaimana mungkin Allah ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya? Bukankah Allah lelah? Gitu loh. Maka Allah tegaskan bahwa Allah tidak lelah, tidak letih dalam menciptakan hal itu semua. Yang kelima, bisa singkat ya. Yang kelima, sifat subutiyah terbagi menjadi sifat zatiyah dan fi'liyah. Anda pun sudah habis juga energi Anda ini. Nah, sifat subutiyah terbagi menjadi 2, sifat zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah, apa itu zatiyah? Yaitu sifat yang senantiasa selamanya itu ada pada Allah. Selalu ada, zatiyah. Selalu ada pada Allah. Contoh zatiyah itu al-ilmu. Allah itu mengetahui, selalu nempel ini pada Allah. Tidak mungkin tidak. Kemudian sifat zatiyah itu Allah al-qudrah, berkuasa. Kemudian as-sam'u, Allah itu mendengar. Kemudian al-izzah, mulia. Al-hikmah, bijaksana. Kemudian al-azamah, maha agung. Ini selalu. Sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu ada. Yang kedua, sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah ini perhatikan. Dari nama saya sudah ketahuan, fi'liyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan perbuatan. Jika berkehendak maka dia lakukan, jika tidak maka tidak dilakukan oleh Allah. Yang termasuk sifat fi'liyah, misalnya Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian Allah turun ke langit dunia. Ya. Ini termasuk sifat fi'liyah. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan lakukan, kalau tidak maka tidak Allah lakukan. Tapi ada juga sifat yang dia zatiyah sekaligus dan fi'liyah. Contoh, sifat kalam. Kalam ini maknanya apa? Berbicara. Sifat berbicara ditinjau dari sisi pokoknya, dia sifat zatiyah. Karena Allah senantiasa memiliki sifat tersebut, memiliki sifat itu, senantiasa ada zatiyahnya. Kalam itu selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditinjau fi'liyah, itu bisa jadi fi'liyah sifat ini. Maksudnya gimana bisa fi'liyah? Kalau Allah berkehendak untuk berbicara, maka Allah berbicara kapan dia suka. Dan kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak berbicara dengan hal itu. Jadi Allah tidak akan lakukan gitu loh. Tapi sifat itu menempel. Jadi kalau Allah mau, ada gitu loh. Kalau tidak, tidak. Ini dari sisi perbuatan gitu loh. Tapi sifat itu selalu menempel ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan hikmah dari sifat-sifat ini, itu ada yang bisa kita ketahui, namun ada juga yang tidak kita ketahui. Tetapi kita harus tetap meyakini bahwa Allah berkehendak sesuai dengan hikmahnya. Allah berbicara, Allah tidak berbicara. Maksudnya Allah berkehendak untuk berbicara, Allah tidak berkehendak. Ya. Allah berkehendak untuk turun, Allah berkehendak tidak untuk turun. Sebagaimana hadis yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, bahwa Rabb kita itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini kehendak Allah, makanya Allah turun. Ketika hal demikian difahami, lalu kita tanya, apa sih hikmahnya Allah itu turun? Apa sih hikmahnya itu Allah berbicara? Kita tidak dituntut untuk mengetahui hal ini. Tidak dituntut untuk itu. Allah yang lebih mengetahui tentang hikmah itu. Sebagaimana antum, ya, terkadang dalam suatu perbuatan yang terjadi menimpa antum tidak tahu hikmahnya. Ada orang misalnya ya, dan ini banyak terjadi. Anda kasih contoh,
Contoh anak pribadi. Anak dulu ingin sekali belajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Mukobala anak sampai ke Madinah. Lalu anak tidak diterima. Tapi anak keterima di Sudan, ya, 2013. Tapi anak juga tidak berangkat. Karena saat itu konflik. Ada revolusi Arab di berbagai negara Timur Tengah sekitar tahun 2011-2012. Ini digulingkan, Libya guling, Mesir guling, ini guling semua, guling-guling. Jangan pula antum cari bantal guling. Masih awal ini. Ini kan jamak kajian-kajian yang lama langsung tidak kajian-kajian gitu kan? 5 bulan dah kajian. Ini jamaknya di sini. Nah, itu pun tak cukup kalau sampai subuh. Baik, kalau kita makan malam itu lanjut masih sanggup insya Allah. Cuman itu tadi. Ada yang nunggu di rumah kita gitu, ya kan? Repot juga kan? Nah, itu masalahnya. Baik, kita lanjutkan. Ana melihat ada hikmah. Dahulu, ini singkat cerita, yang maksudnya Ana dulu itu belum betul-betul mengenal manhaj. Ketika awal-awal ingin daftar di Jamiah Islamiyah belum kenal. Bahkan Ana lebih condong kepada kelompok-kelompok yang ya ikhwanul muslimin begitulah. Ya. Sekiranya Ana, lalu Ana merenung ketika Ana sudah diterima di Surabaya, lalu Ana berpikir, sekiranya Ana berangkat saat itu dalam kondisi manhaj Ana belum kokoh, tetap kita katakan bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak jamin bahwa kita ini akan istiqomah sampai akhir hidup kita, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Taib. Sekiranya berangkat, dugaan Ana saat itu, kalau dipikir secara logika, mungkin Ana nggak ada semangat salah. Mungkin Ana akan jadi dai-dai haroki. Walaizubillah. Mungkin foto Ana akan nempel di pohon-pohon setiap pilkada. Ya. Walaupun dipanggil ustadz, tapi tujuan yang dicari adalah riasah, kekuasaan. Ada hikmah yang mungkin Allah inginkan. Sama juga misalnya ada orang, dia kerja. Ya. Dia kerja di tempat pekerjaan yang haram. Lalu dia berhenti dari pekerjaan itu. Banyak cobaan, banyak gangguan, ya. Mungkin istrinya belum ngaji, istrinya protes, istrinya marah. Mertuanya apalagi, orang tuanya lebih dari itu. Udah di sekolah yang tinggi-tinggi, jauh-jauh, berhenti. Kan ada yang kayak gini-gini ikhwah-ikhwah kita, teman-teman kita. Namun dia memilih untuk bekerja yang halal. Mungkin dari situ ada hikmah yang Allah inginkan, hidupnya tenang, ya. Ya, bahkan ada kisah-kisah ya waliyadzubillah sampai cerai sama istrinya, sampai ini. Ternyata Allah inginkan hikmah yang lebih dari itu gitu loh. Dia punya keluarga yang baru, dia punya ini yang lebih baik, jauh lebih baik Allah ganti dari itu semua. Kita maksud Ana di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini lebih mengetahui tentang hamba-hambanya, aliman hakimah Allah ini. Maha mengetahui dan maha bijaksana. Kadang kita tuh tidak tahu hikmah dari sebuah kejadian kecuali setelah beberapa kurun waktu baru kita tahu. Lihat kisah ketika Nabi Musa dan Khidir, ya kan? Nabi Musa minta kepada Khidir untuk ikut belajar dan seterusnya. Kata Khidir, "Kau ini akan bisa sabar," kata dia. Banyak tanya Musa ini dengan Khidir. Sampai kisah di mana Nabi Khidir ketika ada seorang anak yang dibunuh itu, kan ditanya apa sebabnya, lalu dijelaskan bahwa sebabnya ini, kalau anak ini besar nanti, dia akan membuat ayah dan ibunya ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang kemudian hari baru diketahui. Hikmah, lihat saat Musa kecil, dicari siapa yang akan nyusui ini, siapa yang akan nyusui. Hidup keluarga Musa miskin. Ternyata Musa dirawat di istana. Yang nyusui Musa siapa? Ibunya sendiri. Disusui di mana? Di istana. Allah punya hikmah. Mungkin uminya, kalau sekiranya antum, istri antum tuh sebagai posisi sebagai ibunda Musa, anaknya hilang aja. Sekarang macam-macam. Ada anak yang kena COVID, kena ini baru lahir ya. Dia lahir, atau ibunya kena COVID. Dia nggak bisa pegang anaknya habis lahir. Itu udah nyeseknya bukan main. Nggak bisa lihat anaknya. Baru lahiran nggak bisa lihat anaknya karena COVID. 2 minggu, 3 minggu stres, bukan main di isolasi. Nggak bisa nyentuh anaknya. Ini ibunda Musa alaihissalam dihanyutkan itu yang dapat keluarganya Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala inginkan yang lain di balik itu, maksud Anda. Ini aliman hakimah Allah ini, maha tahu dan maha bijaksana. Tinggal kita menjalani saja. Ya. Tapi memang berat. Sabar itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sabar, itu balasan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Taib. Jadi ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Jadi kita tidak diharuskan untuk mengetahui itu.
Ya, tidak harus mengetahui apa sih hikmahnya, apa sih hikmahnya, tidak harus. Yang keenam, dalam menetapkan sifat Allah harus dihindari tamsil dan takyif. Ini singkat saja, sudah 8:30. Tamsil adalah keyakinan seseorang bahwa sifat-sifat Allah serupa dengan sifat para makhluk. Sifat-sifat Allah serupa dengan sifat para makhluk. Ini tamsil. Keyakinan bahwa sifat Allah serupa dengan sifat makhluk. Ini batil. Keyakinan semacam ini batil. Berdasarkan dalil. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Jelas. Ya, dalilnya. Kemudian juga berdasarkan akal. Telah diketahui secara pasti perbedaan zat antara Allah sang pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Ini kan Allah sang pencipta, makhluk ini yang diciptakan. Ini secara akal. Hal itu mengharuskan perbedaan sifat. Ya, mengharuskan perbedaan sifat pada keduanya. Karena sifat setiap zat akan sesuai dengan keadaan zat tersebut. Sifat setiap zat akan sesuai dengan zat tersebut. Sebagaimana berlaku dalam sifat-sifat makhluk. Perhatikan, sifat khalik dan makhluk jelas beda. Sifat-sifat makhluk saja ini beda. Padahal sama-sama makhluk. Contohnya disebutkan, sifat kuatnya onta tidak sama dengan sifat kuatnya serangga. Dalam dunia serangga, ada kekuatan bagi sebuah serangga, seekor serangga. Dan dalam dunia perontaan, dalam dunia keontaan, ada sifat kuat bagi seekor onta. Berbeda. Apabila, ini saya menyebutkan itu ya, tapi perontaan, perseranggaan itu bahasa ana. Apabila telah jelas perbedaan antara makhluk seperti itu dalam segala bentuk, perbedaannya ini jelas, dan makhluk ini pun beda-beda bentuknya, maka tentu perbedaan antara sang khalik dan makhluk lebih jelas, pasti. Nah, maka tadi Anda katakan, pembicaraan tentang sifat itu pembicaraan, cabang pembicaraan dari zat. Seseorang akan mensifati sesuatu berdasarkan apa yang ia lihat dari zat itu. Apakah seseorang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia? Jawabannya tidak sama sekali dan tidak akan. Contoh ya. Ana nih misalnya butuh botol. Ana bilang antum, "Ya akhi, tolong carikan botol seukuran 600 mili misalnya." Berapa ini bisa kayak ini? 330. Berapalah ya, kita bukan pakar mili-milian. Pokoknya cari botol X mili. Ana itu kepingin di kepala Ana ini, Ana ingin botol yang begini nih ya. Ruut-ruutnya gini. Ana suruh dia. Terus Ana suruh ini juga cari botol. Ketika datang, kata Ana, nah ini botol yang Ana inginkan, Ana bilang. Kata dia, loh Ustaz, kan sama Ustaz, milih Ustaz. Iya sih sama, tapi Ana bukan mau yang itu. Ana senang ini, ada ininya. Paham maksud Ana ini? Dia itu membayangkan apa yang mudah baginya. Ketika tanya botol yang mana, pokoknya botol aja kata dia gitu. Ternyata bayangan ini pas dengan kepala Ana gitu loh. Paham maksud Ana? Ana bilang ke antum, di sana ada orang jual pempek kapal selam. Lembut, teksturnya nyaman. Cukonya enak. Gitu ya. Di kepala Arul dia akan ingat tempat di mana dia makan pempek yang menurut dia enak. Menurut dia, versi dia. Oh, nampaknya rasanya enak. Lidahnya itu akan memutar waktu. Sampai sekian lama dibakar. Antum mana bilang, di sana ada cewek cantik. Cantik banget. Di benak antum akan ingat. Siapa cewek cantik yang pernah antum lihat? Ini kasih contoh aja yang sebenarnya. Bukan antum suruh praktek gitu ya. Cantik. Antum lihat. Antum juga gitu. Kesana cari cewek cantik yang pernah antum lihat. Sana ada cewek cantik. Antum lihat. Anda pernah lihat cewek cantik teman SMA. Terlemparlah ke belakang kurun waktu yang lama, dekade yang lama. Dekade gitu ya. Maksudnya pokoknya waktu yang lama. Dia akan ingat masa-masa itu. Sampai di sana, dia akan bilang, tidak secantik yang itu katanya. Lalu dia bilang, Ustaz, gak cantik Ustaz. Ya, Anda juga gak tahu, Anda tahu dari orang, katanya cantik. Coba antum lihat, Ustaz, lihat. Iya, ya gak cantik. Nah gitu loh. Bagi dia, orang yang mensifati pertama kali cantik, karena itulah menurut dia yang paling cantik saat itu. Dia tidak pernah lihat yang lain. Paham maksud Anda ini? Pembicaraan tentang sifat cantik ini, sifat enak ini adalah cabang pembicaraan dari zat. Karena zatnya ada. Dan sesuatu yang wujud, yang ada itu memiliki sifat. Sekarang Allah ada, tapi nggak bisa dilihat dan tidak pernah. Lalu Allah ada sifat ada. Kok bisa antum tetapkan sementara antum tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan, Rasul tetapkan, tanpa mentakyid, mentahrif, mentamsil, mentasbih. Itu selesai pemahaman sampai di situ. Paham ini ya maksudnya? Baik. Nah, jadi dihindari tamsil.
Takyif juga gitu. Takyif itu keyakinan bahwa sifat Allah demikian, demikian, begini, begitu. Istilahnya divisualisasikan. Ini tidak boleh. Ya. Imam Malik ketika ditanya Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Kata Imam Malik ketika ditanya Allah bersemayam telah jelas bagi kita. Bagaimana dia bersemayam tidak terjangkau dengan akal. Beriman tentang hal tersebut adalah sebuah kewajiban dan menanyakan hakikatnya adalah sebuah kebidahan. Dan gunakan ini semua dalam sifat Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara? Bagaimananya kan? Allah berbicara telah jelas bagi kita. Bagaimana dia berbicara tidak terjangkau dengan akal. Beriman tentang bahwa Allah berbicara itu wajib dan bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Yang masalah ini bagaimananya gitu loh. Namun kalau bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala seperti hadis ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang budak wanita, "Man ana?" Kata Nabi SAW kan? Ya. Kata wanita itu, "Anta Rasulullah, engkau Rasulullah." "Wa aina Allah?" Dan di mana? Allah. Fis sama, kata wanita itu. Itu boleh, bertanya ini boleh. Sebagai ahlul batil mengatakan, siapa bilang nggak boleh bertanya tentang Allah? Itu Nabi bertanya. Yang Nabi tanya, aina Allah? Di mana Allah? Jawaban wanita itu fis sama. Dan Nabi tidak bertanya, kaifa Allah fis sama? Dan wanita itu pun tak bertanya ke Nabi. Cukup sampai itu jawabannya. Lalu kata Nabi SAW, lepaskan wanita ini, merdekakan wanita ini sesungguhnya dia seorang mukminah. Maka indikasi di antara benarnya iman seseorang, dia menetapkan Muhammad sebagai Rasul, dan dia menetapkan bahwa Allah fis sama. Yang terakhir, sifat-sifat Allah tauqifiyah. Ini seperti nama-nama tadi. Bahwa tidak ada ranah akal dalam hal ini. Sifat-sifat Allah tauqifiyah. Bentar ya, Anda ini ada janji sama orang 8:30, Anda belum sholat isya. Anda sudah di ujung pandang Ustaz, ini lokasinya. Saya bilang saya masih kajian. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Sifat-sifat Allah tauqifiyah. Apa tauqifiyah tadi? Diambil dari Al-Quran dan Sunnah, serta memahaminya pun berdasarkan dalil. Tidak boleh difahami dengan akal atau ara'. Jadi dengan ide, pendapat tidak boleh. Tidak ada ruang dalam masalah ini. Tidak ada ranah akal dalam masalah ini. Taib, ini 7 ya. Cukup insyaAllah ya. Nah ini kaidah-kaidah mengenai dalil, asma dan sifat. Ini silakan nggak bacakan. Silakan antum mau catat-catat. Anak akan kasih contoh sedikit ya. Tentang bantahan-bantahan kepada, misal ya, bantahan kepada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Allah tidak di langit, ya, atau Allah tidak bertempat, atau Allah tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, atau Allah di mana-mana. Sementara Ahlussunnah menjawab bahwa Allah di langit. Allah mengatakan tsumma stawa ilas sama, kemudian dia naik ke langit. Dan makna istawa ala wartafa, kata para ulama. Ala wartafa, maknanya jelas. Ahlussunnah memiliki 2 tafsiran tentang ayat tsumma stawa ilas sama. Itu surat Al-Baqarah 29. Kata Allah, tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia naik ke langit, lalu dia menjadikan 7 langit. Ahlul batil nih, dia baca ayat ini loh, salat. Dia tahu ayat itu. Dan karena mereka ada acara khataman Quran, tak mungkin luput ayat ini. Nggak usah dilangkaunya, ditinggalkannya. Cuma dia salah dalam memahami. Kenapa dia salah? Karena dia tidak memahami dengan pemahaman para salafus saleh. Itu jadi masalah. Ya, itu kesalahannya di situ. Tafsir pertama tentang makna summa stawa ilas sama. Tafsir pertama dengan arti naik ke langit. Itu makna ya naik ke langit. Tafsir ini dikuatkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya setelah beliau menyebutkan perselisihan para ulama dalam masalah ini. Ya, dia berkata, makna yang paling benar dari firman Allah yang tadi kita sebutkan ayatnya adalah Allah berada di atas langit dan dia naik ke atasnya. Jadi Allah berada di atas langit itu dan naik ke atasnya. Lalu dengan kekuasaannya Allah mengatur langit tersebut dan menjadikannya 7 langit. Imam Al-Baghawi mengatakan inilah juga yang menjadi pendapat Ibnu Abbas dan kebanyakan para ahli tafsir dari kalangan
salaf. Pemahaman ini berpegang dengan zahir kata istawa, itu bersemayam. Namun bagaimana atau seperti apa Allah naik sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Nah, ini akidah Ahlussunnah. Mereka tuduh kita apa? Ahlussunnah mufawwidhah. Menyerahkan begitu saja. Kita katakan tidak. Kita makna maklum, tapi kaifiyahnya kita tafwid, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah fis sama. Ya udah terserah Allah. Tidak begitu. Kita kata Allah fis sama, Allah yastawi, Allah bersemayam. Allah bersemayam kita katakan. Maknanya al-makna maklum. Al-makna maklum wal kaif majhul. Makna diketahui, tapi bagaimana ini tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Ada umur ghaibiyah. Ini perkara-perkara gaib dan ini diserahkan kepada Allah. Tafsir yang kedua, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah dengan arti berkehendak atau menuju. Ibnu Katsir mengambil pendapat ini ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah. Demikian pula Imam Baghawi ketika menafsirkan surah Al-Fussilat dengan lafaz ayat yang sama. Maksudnya adalah menuju, artinya menuju ke atas untuk menciptakan langit, kata mereka. Menuju ke atas untuk menciptakan langit. Apakah tafsir ini menyeleweng dari zahir? Kata para ulama, tafsir ini tidak. Tidak, karena tafsirnya di dalam ayat itu tsumma stawa ila. Istawa ila, ada harfu jar. Tsumma stawa ila sama. Hal ini karena kata kerja istawa itu bersemayam dihubungkan dengan kata penghubung ila yang menunjukkan tujuan kata mereka. Begitulah mana istawa bersemayam ketika didahului kata penghubung ila. Bukankah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira." Bermakna hamba Allah bisa minum sampai hilang dahaganya. Kata yashrabu. Makna yashrabu kan dalam ayat itu dalam arti bahasa Arab secara umum yashrabu maknanya apa? Minum. Namun Allah mengatakan yashrabu biha. Ketika maknanya yashrabu bi gitu. Bukan syaribtul ma. Syaribtul ma, aku minum air. Kalau katakan syaribtu bil ma, maka maknanya aku minum air sampai puas. Ada lafaz bi di situ. Syaribtu bi. Maka dalam ayat itu ainai yashrabu bi. Maka makna ayatnya adalah yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah yang dapat mereka alirkan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang dimaksud dengan yashrabu bi kata para ulama, maksudnya adalah yurwi. Mana yurwi? Minum sampai puas. Ini luasnya bahasa Arab. Ya. Nah, jadi kata kerja dalam bahasa Arab pengertian disesuaikan dengan kata penghubung yang mendahuluinya agar serasi. Ada kata apa yang mendahului dari kata penghubungnya di situ? Itu dalam bahasa nanti itu. Pelajari. Ya, contoh yang terakhir. Ya, Anda sebut contoh yang terakhir saja ini. Misalnya contoh tentang Allah berfirman dalam Al-Quran, Aidina, tangan-tangan kami. Kata Allah, awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan aidina binatang ternak. Amilat aidina an'ama, telah menciptakan binatang ternak. Zahir dari hakikat ayat di atas, zahirnya dan hakikat ayat di atas maksudnya Allah menciptakan binatang ternak dengan tangannya. Amilat aidina. Allah ciptakan an'ama itu binatang ternak. Al-an'am. Binatang ternak. Amilat aidina, yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami. Maksudnya diciptakan oleh tangan-tangan kami. Nah, zahirnya adalah Allah menciptakan binatang ternak dengan tangannya dalam ayat tadi. Surat Yasin ayat 71. Ini sering dibaca oleh mereka juga. Sebagaimana menciptakan Adam. Sebagian Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ya. Ataukah Allah menciptakan binatang ternak sebagaimana menciptakan yang lainnya, yaitu tidak diciptakan dengan tangannya. Jadi ketika ayat ini difahami, muncul pembahasan di kalangan ulama. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama. Apakah Allah menciptakan binatang ternak itu dengan tangannya sebagaimana ia menciptakan Adam? Pertanyaannya. Ataukah Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang ternak sebagaimana menciptakan yang lain, yaitu selain Adam, yaitu tidak diciptakan dengan tangannya. Tetapi penisbatan kata tangan, nah, lalu kok muncul kata tangan di ayat itu? Tapi maksudnya kata tangan itu muncul adalah nisbat. Ya. Nisbat saja. Sekedar penisbatan karena yang dimaksud adalah memilikinya. Karena Allah memiliki apa yang diciptakan olehnya. Karena hal ini biasa dalam bahasa Al-Qur'an, aidina. Bahasa yang menjadi bahasa
bahasa Arab. Kemungkinan pertama bukanlah zohir ayat di atas. Jadi yang benar bukan zohir ayat. Bukan Allah ciptakan binatang itu dengan tangan secara langsung, secara zohirnya, bukan. Pengertian itu bukanlah pengertian yang dimaksud oleh ayat menurut pemahaman orang Arab. Maka juga memahami Al-Quran ini dengan bahasa Arab sebagaimana orang Arab memahami. Jangan dipakai akal Indonesia atau akal selain Arab. Tidak bisa. Bahasa Arab ini punya karakteristik yang berbeda dengan bahasa lain. Coba kita perhatikan ayat Al-Quran. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Paham ya? Tangan disebutkan di situ. Kemudian Allah mengatakan, dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu disebabkan perbuatan tangan kalian. Lalu Allah mengatakan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, tangan manusia. Pertanyaan. Pengertian tangan dalam ayat-ayat yang tadi disebutkan itu, masalah dosa, masalah dhaharal fasad fil barri wal bahri, kerusakan di laut dan di daratan. Pada ayat-ayat yang dibawakan tadi, pengertian tangan adalah usaha dan perbuatan manusia. Meskipun tidak dikerjakan oleh tangan. Paham maksud Anda ya? Kan ada maksiat yang nggak dikerjakan oleh tangan. Itu ghibah, namimah, itu yashrabul khamar. Iya sih pakai tangan, tapi secara zat yashrab, minum ya pasti al-fam, mulut. Nah, itu kan tidak dengan tangan. Berbeda dengan pernyataan, ya. Misalnya dikatakan, amil tuhu biyadayya. Siapa yang buat risoles ini? Ana. Amil tuhu biyadayya. Aku yang buat, aku kerjakan dengan kedua tanganku sendiri. Amil tuhu biyadayya. Itu memang maksudnya adalah tangan secara langsung. Oh enggak Ustaz, itu penisbatan. Lalu buatnya pakai apa? Pakai mulut. Risoles jadi, tepung roti jadi gitu? Abadan. La, pakai tangan. Amil tuhu biyadi. Oh biyadayya. Sebagaimana firman Allah menyebutkan, fawailul lilladzina yaktubunal kitabah. Dan kecelakaan besarlah bagi orang yang menulis Alkitab. Apa? Biaidihim, dengan tangan mereka. Jelas menulis pakai apa? Pakai tangan. Jelas maknanya zahir di sini. Maknanya zahir. Nah, pada ayat ini memang mereka langsung lakukan dengan tangannya. Tapi tidak dengan ayat yang tadi Allah katakan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Ada huruf apa situ yang hilang? Bi. Tidak ada bi. Kalau tadi amil tuhu biyadayya. Yaktubuna al-kitaba bi aidihim. Ada huruf bi. Menunjukkan memang dia kerjakan dengan tangannya. Antum pulang makan. Karena nampaknya pulang mau cari makan ya. Pulang cari makan. Terus antum bilang akal tuhu biyadayya. Aku makan dengan dua tangan. Maksudnya dengan sendok dan garpu. Faham maksudnya ya? Maksudnya dia gunakan itu untuk berpindah dari piring ke mulutnya ini dengan tangannya sendiri. Andai kata yang dimaksud oleh Allah menciptakan binatang ternak dengan tangannya, maka lafadznya tadi anna khalaqna lahum bi aidina an'ama. Tapi ayatnya bukan itu. Ayatnya anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Mimma amilat aidina. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan binatang ternak. Dan di dalam terjemahan pun tidak disebutkan dengan tangan. Karena mimma amilat aidina. Kalau harusnya dengan tangan sendiri, maka ada bi aidina. Sebagaimana firman Allah dalam kisah Adam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang membuatmu itu enggan untuk sujud? Menghalangimu untuk sujud terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Berarti memang Adam ini diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Perhatikan, urusan bi saja ini repot. Kalau antum katakan Allah ciptakan binatang ternak sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dalil lihat, aidina biyadayya. Kata ahli bahasa, tafsirun batil. Tafsirnya batil. Oh tangan kok Ustaz tangan? Ada mimma amilat aidina. Ini biyadayya. Makna biyadayya dengan tanganku sendiri. Gara-gara bi. Paham ya? Jadi bahasa Arab itu penting. Makanya anak paling gak suka orang belajar bahasa Arab harokatnya dimatiin. Itu biasanya dipakai oleh mereka yang memiliki kaidah taskun taslam. Kau sukunkan kau selamat. Kaifa halu? Bi khair, alhamdulillah. Kalau antum ngomong tafadhal, tapi kalau di kelas la. Kalau di ma'had, ini ada santriana di ma'had. Tidak boleh belajar bahasa pakai harokat.
dia digundulkan harokatnya di akhir. Saya enggak dengan Anda. Tidak boleh. Harus diharokatkan di akhir. Apalagi pelajaran-pelajaran itu bahasa. Alhamdulillah Anda nggak ngajar bahasa. Kalau ngajar hadis, ngajar apa, Arab gundul enggak masalah. Enggak masalah. Tapi kalau ngajar bahasa harus. Itu kan untuk mengetahui. Antum belajar nahwu tapi harokat antum gundulkan. Tidak ada faedah untuk belajar nahwu. Apa tujuan belajar nahwu? Ma'rifatu harakatu awakhiril kalimah. Mengetahui harokat terakhir kalimat. Lalu antum sukun-sukunkan. Inna sama wal basar. Inna sama wal basar. Seakan-akan fasih. Hadza yadullu ala jahli. Menunjukkan kebodohan sebenarnya. Dia takut salah tuh. Inna sama'i sama'a sama'u. Nah, dia takut. Baca inna sama'a wal basara. Baca, sebutkan harakatnya. Justru sebenarnya kalau dalam ujian tulis, harakatnya itu tidak terlalu penting. Yang penting itu harakat terakhir. Kecuali dalam shorof penting harakat itu. Untuk mengetahui mana ismul zaman, mana ismul makan, mana ismul alah. Mana maf'ul bih, mana yang dia maklum, mana yang majhul. Ya, dot, ra, ba. Ya, dot, ra, ba. Zaid Al-Kalbah. Ini harus diharakatin. Yadribu Zaidun Al-Kalbah. Kasihan Al-Kalbah terus jadi contoh ya. Mana-mana memang. Ketua kalau Al-Kalbu tahu tuh dibenci pelajaran nahwu. Apa salahku nih? Jadi contoh. Zaid senang aja kan Zaid. Sekarang Zaidnya hilang. Ya, dot, ra, ba. Ba-nya enggak diharakatin. Maka yudrabul kalbu wa naibul fa'il. Naibul fa'il. Kalau antum katakan yadribul kalbu, anjing mukul. Mukul siapa? Dia muta'addib, harus ada maf'ulnya. Ngecek orang paham bahasa Arab, tes nahunya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'rib, i'rab. I'rab. Innal hamda inna wa inna wa mabni wa mansub inna. Inna ini mabni, dia tidak boleh mansub. Kalau mansub itu bagian dari mu'rab dia. Mu'rab itu kan marfu, mansub, majrur. Hadza mu'rab, hadza mabni. Tidak akan pernah jadi inni, innu, tidak pernah. Abadan, tidak pernah. Inna wa akhwatuha itu. Inna dan saudara-saudarinya itu. Tidak pernah, tetap begitulah harokatnya. Hadza mabni namanya. Dan seterusnya dari nahwu itu penting. Makanya anak katakan masalah gini ini bisa kacau kalau orang nggak ngerti. La ilaha illallahu, la ilaha illallahi, la ilaha illallah. Bahaya kalau salah harakatnya. Jadi bahasa Arab itu penting. Kalau belajar akidah Ustaz, langsung keluarkan kitab Ustaz. Akidah wasatiyah, akidah tahawiyah, keluarkan Ustaz. Bahasa Arab. Terus tulis. Akala Muhammadun al-khubza. Bos kasih harokat. Kasih harokat, i'rab. Tak bisa Ustaz. Pulang antum baca bahasa Arab dulu dari awal. Belajar dulu sulughah, Arabiah Banayadek, Arabiah Nasyi'in dulu. Baru belajar kitab-kitab yang berat. Ini kadang maunya tinggi kelasnya. Di medsos jago debat. Ditanya gitu. Bingung. Kadang ada tuh analit beberapa ya biasalah ya di kalangan asatidz kadang diskusi grup. Ini ada orang debat gini. Lalu ketika kita kasihkan bahasa Arab dia bilang, "Maaf, saya tidak bisa berbicara bahasa Arab." Lalu keluarkan perkataan, "Khatibun nas qadra ukulihim." Berbicara dengan manusia sesuai kadar akalnya. Antum itu tidak pantas berbicara masalah agama, pembicaraan yang berat, sementara bahasa Arab belum bisa. Dikasih bahasa Arab, maaf saya tidak bisa berbicara bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab. Dialoglah dengan saya dengan bahasa yang saya bisa mengerti. Masdar dalam agama ini Quran dan Sunnah. Dan itu bahasa Arab. Nah, ini penting belajar bahasa Arab itu. Cuman biasa kayak gini semangat. Tapi seminggu, 2 minggu, nah, habis itu cari interstop, obat, muntabir, mundur tanpa berita, belajar bahasa Arab. Ya. Nah, taib. Nah, itu contoh. Ya. Jadi, batilnya pendapat yang pertama. Yang benar adalah kemungkinan yang kedua. Yang menyatakan bahwa Allah telah menciptakan binatang ternak, sebagaimana Allah menciptakan makhluk lainnya, yaitu tidak dengan tangannya sendiri. Tetapi menisbatkan amalan tersebut kepada tangannya, yang dimaksud adalah diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini hanya bisa sampaikan. Sebenarnya ada beberapa rudut yang lain ya, bantahan. Nah, di sini ini ada bantahan kepada Asy'ariyah. Araddu ala al-Asy'ariyah. Bantahan kepada al-Asy'ariyah. Ini banyak ini.
Ya. Dan dijelaskan di awal tentang bantahannya tentang Abu Hasan al-Asy'ari. Anna Abul Hasan al-Asy'ari wa ghairuhu min a'immatil muslimin. Bahwa Abu Hasan al-Asy'ari dan selainnya adalah dari kalangan ulama kaum muslimin. La yadda'una li anfusihim al-isma minal khata'. Dan Abu Hasan al-Asy'ari tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu terlepas dari kesalahan. Tidak, Abu Hasan al-Asy'ari tidak pernah mengatakan bahwa dirinya bersih dari kesalahan. Tidak pernah. Karena dia adalah ulama dari ulama ahlu sunnah. Bal lam yanalu al-imama fid din illahin qad arafu qadra anfusihim wa nazaluha manzilataha wa kana fi qulubihim min ta'zimil kitabi wa sunnah. Dan tidaklah seseorang mendapatkan kekuasaan dalam agama sebagai seorang imam, sebagai seorang ahlul ilmi, kecuali dia meletakkan dirinya sesuai dengan kadarnya. Dia tahu dirinya siapa, penuntut ilmu, seorang ulama, dia harus mengerti. Dan seorang ulama mesti tawadu. Ya. Dan tidak ada ulama ahlu sunnah yang mengklaim bahwa dirinya maksum. Tidak ada. Kalau ada mengklaim, maka ini bukan ciri dari ulama ahlu sunnah. Wa nazaluha manzilataha wa kana fi qulubihim min ta'zimil kitab wa sunnah. Dan ciri ulama ahlu sunnah ta'zimul kitab wa sunnah, mengagungkan alkitab dan as-sunnah. Mastahaqqu bihi an yakunu a'immah, sehingga mereka berhak menjadi seorang imam. Ini disebutkan ini. Ya. Nah, wa dzalika anna Abul Hasan kana lahu marahil salas fil aqidah. Abu Hasan al-Asy'ari melewati 3 fase dalam akidah. Al-marhalah al-ula marhalatul i'tizal, marhalah di mana dia i'tizal, Mu'tazilah di awal. Yang kedua, marhalah badal i'tizal al-mahd was sunnah al-mahdhah. Yang kedua ini hampir jadi posisi di mana dia di antara Mu'tazilah dan di antara sunnah. Yang kedua ini perjalanannya. Dan yang ketiga, marhalah i'tinaq mazhabi ahli sunnati wal jamaah wal hadis. Berpegang dengan mazhabnya ahli sunnah wal hadis wal jamaah. Jelas. Mana tuh yang bilang-bilang Asy'ariyah tuh kami dan sebagainya. Ya. Nah, dan disebutkan summa dzakara rahimahullah usulan min usulil mubtadi'ah wa asyara ila butlaniha thumma qala fa in qala qail qad ankartum qaul al-mu'tazilah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidah wal murji'ah fa'arafuna qaulakum alladhi bihi taqulun wa diyanatukum allati bihi tadinun. Ya. Nah, kata Imam Abu Hasan al-Asy'ari, qad ankartum qaulal Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Haruriyah. Engkau telah mengingkari perkataan Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah wal Rafidhah wal Murji'ah. Maka berikan kepada kami perkataan kalian dan agama kalian yang kalian beragama dengannya. Kalau kalian mengingkari Mu'tazilah, mengingkari Jahmiyah, mengingkari Haruriyah, maka jelaskan kepada kami bagaimana kalian beragama. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, ini bantahan-bantahan. Dan juga ini ada perkataan yang penting, ya, annal haq la yuzanu birrijal wa innama yuzanu rijal bil haq. Bahwasanya kebenaran itu tidak ditimbang dengan orang, tetapi oranglah yang ditimbang dengan kebenaran. Ini kaidah Ahlus Sunnah. Annal haqq la yuzanu birrijal wa innama yuzanu rijal bil haq. Kebenaran itu bukan ditimbang dengan orang. Kalau ditimbang dengan orang, misalnya kullu man qala fulan sahih, semua yang dikatakan fulan benar, al-haq, ambil. Tidak ada begitu. Justru seseorang itu ditimbang dengan kebenaran. Dilihat ini benar, maka diambil. Kalau salah ditinggalkan. Tapi bukan berarti ambil yang baik, buang yang buruk. Kita ambil kebenaran dari siapa saja, namun tidak menjadikannya sebagai sumber ilmu. Ini penting. Ini penting. Ini banyak sekali nih penjelasan tentang ini. Silakan antum murojaah. Juga dibahas tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang umum dan yang khusus. Ada juga kitab Syarah At-Tahawiyah ini masyhur di tengah-tengah antum. Dijelaskan juga tentang masalah asma wa sifat. Ya, dijelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ini raddun 'alal mumatsilah wal musyabbihah wa raddu 'ala mu'attilah. Bantahan kepada mumatsilah wa musyabbihah wal mu'attilah. Kemudian takrib at-tadmuriyah yang Anda sampaikan. Ini sempat Anda ikuti daurahnya dengan Ustadz Firanda di Kuala Lumpur di akhir Desember 2018. Ini ada, antum cari, dan itu berat kajian. Antum cari di YouTube pembahasan Ustadz Dr. Firanda Andir Jahafizahullah tentang takrib tadmuriyah di Kuala Lumpur, berseri itu. Ya, itu daurah yang berat, Anda katakan. Berat daurahnya. Ya, butuh konsentrasi. Adapun ini kitab yang Anda kaji biasa di tiap subuh. Nah, ini dibahas juga di sini pembahasan ringkas tentang tauhid asma wa sifat. Ya, disebut tentang qawaid tentang asma wa sifat. Dibahas oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Nasir Abdul Karim. Ada juga Syarah Aqidah Ahlussunnah, ya, penjelasan Aqidah Ahlussunnah yang ditulis oleh Imam Al-Lalaka'i, itu juga ada. Atau ya antum baca kitabnya Ustaz Yazid dan bin Abdul Qadir Jawas tentang Syarah Aqidah
ahli sunnah, beliau juga punya. Dan banyak kitab-kitab Syekh Shalih Utsaimin yang menjelaskan tentang masalah-masalah akidah seperti ini. Dan pembahasan ini perlu dan jangan bosan. Apalagi antum yang menisbatkan diri sebagai penuntut ilmu, belajar di sebuah ma'had, itu ya. Jadi jangan. Nah, ini juga Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah. Ini jelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ya, tentang sifat, tentang masalah jihad, ya, tentang jihad, tentang istiwa ala arsy. Nah, masalah jihad singgung sedikit. Cukup tapi sedikit-sedikit. Singgung sedikit. Ini faedah dari Syekh Shalih Sindi. Kata Syekh Shalih Sindi ketika daurah kitab ini, waktu itu daurah di Lombok yang diadakan oleh Mahat Abu Hurairah tahun lalu di September 2019. Kata Syekh Sindi, beliau pernah ziarah, berkunjung ke sebuah negeri di Afrika. Anda pernah sampaikan sini juga tidak salah. Berkunjung di sebuah negeri di Afrika yang dia tuh tidak kenal Tuhan. Maksudnya awam betul, tidak ngerti lah mungkin agama bagaimana. Dan Syekh itu ada penterjemah. Kata Syekh, coba tanyakan kepada mereka, bagaimana kalau mereka itu sedang sulit? Apa yang mereka lakukan kalau mereka ditimpa kesulitan? Kata mereka, kami menghadap ke langit dan mengangkat tangan kami. Ini orang tidak punya agama. Bukan muslim. Fitrahnya ke atas. Ya. Ada tulisan, guru kami, Ustaz Mubarak Bamu'alim Hafizahullah, beliau membantah salah seorang ulama yang dikenal dengan Buya. Ya. Beliau punya tulisan, ntar Anda cari dulu ya. Anu komentari, waktu itu beliau ceritakan ini ke Ana ketika Januari 2020, saat Anda namakan beliau safar ke Sambas, beliau cerita, Ana dulu ketika belum terlalu sibuk, Ana punya tulisan antara akidah bayi dan Buya. Ya. Ntar mana ya? Ini faedah-faedah penting. Antara sang bayi dan sang Buya. Di antara keanehan-keanehan di dunia ini, sang bayi mengetahui dengan fitrahnya di mana Rabbnya. Kata beliau, hafizahullah. Sementara sang Buya bingung, tak tahu di mana Rabbnya. Entah kemana Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan akal sehat dan fitrah yang suci. Allah musta'an. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifatnya, kesempurnaannya di atas langit, fis sama. Dan itu menunjukkan Allah sempurna. Kalau Allah tidak di langit, maka akan banyak kemungkinan yang menunjukkan kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi-lagi Anda katakan, ahlul batil membantahnya adalah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu, bukan dengan debat yang kencang, namun tidak dasar dengan ilmu dan hanya bermodalkan kopas. Anda katakan, orang yang berdebat dengan modal-modal kopas ini sejatinya kosong, kopong. Dia hanya zuhur, tampaknya Masya Allah di medsos. Tapi dia pun tidak paham. Coba tutup medsosnya, matikan sinyal internetnya, tak ada wifi-nya. Jelaskan itu dengan lugas. Tidak bisa apa-apa. Karena selama ini modalnya adalah kopas. Dia buka link, masukkan di note HP-nya, masukkan, gabungkan, share. Lalu tidak menunjukkan sumber, sehingga orang mengatakan, Ustadz. Ini bahaya. Dan sampaikan ke antum ya, dalam kaidah debat, atau kaidah membantah, sebutkan sumber dan rujukan. Ini amanah ilmiah yang mesti dijaga oleh kaum muslimin. Ya, karena agama ini punya sanad, punya sanad. Dan jangan malu. Menukil itu bukanlah sebuah aib bagi seorang penuntut ilmu. Tidak perlu kita dikatakan alim. Tidak perlu alim. Padahal dia ngambil perkataan. Dia buat misalnya Imam Malik punya perkataan, dia rubah-rubah dikit-dikit dengan bahasanya. Yangnya dihilangkan, ini diatur kata-katanya, dannya diatur jadi kemudian dan namun. Yang itu maknanya sama. Lalu dia buat ini perkataan dia. Menurut saya kata dia. Padahal Imam Malik yang punya perkataan. Ini tidak boleh ya akhi. Amanah. Jangan seorang itu kenyang yang bukan dari karyanya, dari tulisannya. Ini tidak boleh. Baik. Cukup sampai di sini ya. Ini cukup betulan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada sesi pertanyaan di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.